Kongres 5 tahunan Partai Komunis China selesai akhir pekan ini. Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal PKC, Xi Jinping, terpilih kembali menempati posisi pucuk pimpinan. Dalam kongres itu, Xi juga memantapkan posisinya sebagai Presiden China untuk ketiga kalinya. Sementara itu di dalam negeri, gerakan bawah tanah anti Xi Jinping dilaporkan makin meluas. Sejumlah pengkritik mulai berani terang-terangan memprotes kepemimpinan Xi Jinping dengan melakukan demo kecil, tetapi berhasil menyulut perhatian warga bahkan dunia selama kongres berlangsung. Sebagai negara yang terkenal keras membungkam protes, China gempar ketika seorang pria membentangkan spanduk berisi protes terhadap Presiden Xi Jinping di jembatan di Beijing. Keberanian pria yang kemudian dijuluki manusia jembatan, itu menjalar ke warga China lain, terutama anak muda. Para generasi muda itu kemudian menggencarkan revolusi toilet. Mereka mencoret pintu toilet dengan slogan-slogan anti-pemerintah. Lalu apa saja dampak hasil Kongres PKC terhadap dunia? Pengamat Pusat Studi Strategis dan Internasional, Bonnie Lin menilai, Xi mungkin akan mengontrol dengan ketat pertahanan dan keamanan nasional, dan terlibat dalam semua keputusan kebijakan luar negeri utama, kata Bonnie, seperti dikutip media. Pemerintahan Xi di periode ketiga disebut akan sangat berbeda dari dua periode sebelumnya. Di antaranya terkait hubungan antara China dan Barat yang berubah secara dramatis. Tetapi usai Kongres PKC, Amerika Serikat disebut akan lebih fokus memantau permusuhan internal Partai Komunis itu, menurut pengamat hubungan internasional Indonesia, Asrucin Muhammad. Barat akan memantau sejauh mana Xi mampu mengikuti Mao sebagai pemimpin seumur hidup, kata Asrucin. Sejumlah pengamat menilai persaingan Amerika Serikat dan China akan semakin terlihat di periode ketiga kepemimpinan Xi Jinping. Selama ini, hubungan AS dan China selalu tegang karena berbagai hal, mulai dari perang dagang dan teknologi, isu Taiwan, Hong Kong, COVID-19, sampai dugaan pelanggaran HAM etnis Uighur. China juga menjadi sorotan dunia sebab tidak turut mengecam perang Rusia di Ukraina. Penulis No Limits, The Inside Story of China's War with the West, Andrew Small, mengatakan China memasuki periode sulit. Jelas bahwa Xi melihat China memasuki periode terutama perjuangan di arena internasional daripada periode peluang, kata Small. Small mengatakan, China lebih terbuka dalam persaingan sistemik dengan Barat. Ketegasan yang lebih besar, posisi yang lebih bermusuhan secara ideologis. Tekanan-tekanan seperti ini juga mungkin akan berdampak pada hubungan dekat Beijing dan Moskow. Sementara itu, China telah berusaha tampil sebagai aktor netral dalam perang di Ukraina. Ia menolak mengecam Rusia dan malah menyalahkan Barat atas konflik tersebut. Xi tampaknya telah menghapus banyak konsekuensi yang dihasilkan dari hubungan China dengan Barat, dan Eropa pada khususnya, ujar Small. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, menilai China malah akan semakin percaya diri, dan menjadi pesaing tunggal AS. Ia juga memperkirakan, Xi akan lebih intensif mengerahkan Angkatan Laut China ke berbagai negara menyaingi pengaruh militer AS. Selama menjadi presiden, Xi mereformasi militer dan mengubahnya menjadi pasukan terbesar di dunia. AS bahkan mengakui kekuatan militer China hari ini. Pengakuan itu tampak ketika Beijing memblokade parsial Selat Taiwan pada Agustus lalu. Mereka punya angkatan laut yang besar, dan jika mereka ingin menggertak dan menempatkan kapal di sekitar Taiwan, mereka sangat bisa melakukannya, kata Komandan Armada ke-7 AS, Carl Thomas, seperti dikutip AFP. Pentagon juga pernah mengatakan China adalah satu-satunya pesaing yang bisa menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk menghadapi tantangan berkelanjutan terhadap sistem internasional yang stabil dan terbuka. Demikian menurut Pentagon.